Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat bakpia jumbo atau yang sering disebut kue bulan. Cara buatnya itu sangat gampang dan simple, rasanya juga sangat enak. Kulitnya ini renyah berlapis-lapis. Teman-teman bisa simak videonya sehingga selesai ya. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk bahan A-nya atau bahan airnya ini, bahannya ada 4 jenis. Untuk bahan B-nya yaitu bahan minyak 2 jenis. Silakan teman-teman screenshot ya. Pertama masukkan tepung terigu 300 gram, protein sedang, gulanya 50 gram. Kalau mau kulitnya lebih manis bisa ditambahin lagi. Untuk airnya itu 120 gram, saya timbang ya. Minyaknya 80 gram. Setelah semua bahannya masuk, kita aduk sebentar menggunakan sendok ataupun bisa gunakan spatula. Aduknya itu sampai rata. Kalau udah diaduk rata menggunakan sendok, kita akan uleni menggunakan tangan. Pada saat uleni adonannya itu sebaiknya menggunakan sarung tangan ya teman-teman, supaya tidak lengket di tangan. Ulenin adonannya ini sampai kalis ya. Saya uleninya kira-kira 5 menitan. Biasa saya patokannya di gula. Kalau saya pakai gula pasirnya yang agak kasar. Setelah diuleni sampai gula pasirnya itu larut, biasanya udah kalis ya adonannya. Setelah adonannya ini udah kalis atau sudah berbentuk adonan, kita akan diamkan sebentar ya, kira-kira 20 menitan. Biarkan adonannya rileks dulu. Jangan lupa ditutup dengan serbet bersih. Lanjut kita buat adonan minyaknya. Masukkan semua minyak makannya dan tepung terigu protein rendah 200 gram. Usahakan menggunakan tepung terigu protein rendah ya teman-teman untuk bahan minyaknya. Itu akan membuat bakpianya lebih renyah. Tapi jika nggak punya, bisa memakai protein sedang. Uleni kedua bahan ini sampai berbentuk adonan ya. Setelah sudah berbentuk adonan seperti ini, kita akan diamkan adonannya selama 10 menit. Setelah adonannya diistirahatkan, ini kita akan membagi jadi 2 bagian untuk bahan A dan bahan B-nya. Jangan lupa siapkan isiannya, yaitu pasta kacang hijau durian. Untuk resepnya sudah saya share ya di video sebelumnya. Untuk isiannya siapkan 2 juga ya. Saya timbang beratnya itu 300 gram per 1 buah pasta kacang hijaunya. Setelah adonannya dibagikan, ini kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Kita ambil juga bahan minyaknya dan dibagi 2 juga ya. Lalu pipihkan bahan A-nya atau bahan airnya. Ini kita akan isi dengan bahan B ya. Isi bahan B, lalu ditutup rapat ya. Tutupnya harus benar-benar rapat ya teman-teman, supaya nanti pada saat kita lor itu bahan B-nya itu tidak tembus. Ini sarung tangannya itu kegedean ya, jadi kurang nyaman dipakai. Jadi saya tidak menggunakan sarung tangan, yang penting tangannya bersih. Saat tutup adonannya itu harus benar-benar sampai rapat ya. Ditekan-tekan terus sampai dia rapat. Setelah udah rapat, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk adonan yang kedua juga sama, bisa dipipihkan ataupun dirol melebar.
Lalu beri isian, ditutup sehingga rapat. Setelah adonan yang kedua selesai, kita ambil adonan yang pertama, lalu kita akan lor. Ini lornya memanjang ya teman-teman, ditekannya pelan-pelan supaya bahan minyaknya itu tidak keluar. Setelah selesai dilor, ini kita akan gulung ya teman-teman. Untuk adonan kedua juga sama, dilor panjang, habis itu digulung. Setelah keduanya udah selesai dilor, ambil adonan yang pertama. Ini kita akan lor kembali memanjangnya, supaya nanti bakpianya itu berlapis-lapis kulitnya. Untuk lor kedua kali itu jangan terlalu panjang ya teman-teman, karena selesai dilor ini kita masih perlu lebarkan, jadi tidak perlu lornya terlalu panjang. Setelah dilor, kita juga akan gulung. Setelah kedua adonannya udah selesai dilor kedua kali, ini kita akan pipihkan lagi. Lornya melebar ya teman-teman, supaya nanti isiannya itu gampang dibungkus. Setelah melebar seperti ini, kita masukkan isiannya, lalu kita tutup rapat. Tutupnya harus benar-benar rapat ya teman-teman, karena saat dipanggang itu bakpianya itu akan sedikit mengembang. Jika tutupnya kurang rapat, nanti isiannya itu bisa keluar-keluar. Setelah udah selesai ditutup rapat, kita rapikan dulu, baru kita lor lagi melebar. Jangan terlalu tipis ya saat ngelornya, dan pelan-pelan aja biar kulitnya itu tidak koyak. Ini dilornya jangan sampai terlalu tipis ya teman-teman. Punya saya ukurannya kira-kira 18 cm untuk ukuran bulat ya. Setelah dibulatkan, ini akan kita panggang. Jangan lupa alasin kertas roti yang anti lengket ya, supaya nanti pada saat dibalikin bakpianya itu lebih gampang. Setelah dibulatkan, jangan lupa dirapikan. Ini bakpianya udah siap kita panggang. Karena saya tidak memiliki stem kue, jadi saya pakai sumpit ya teman-teman. Jika teman-teman ingin polos juga bisa, cuman kalau dikasih warna sedikit kayaknya lebih cantik aja ya. Jangan lupa teman-teman panaskan oven 15 menit sebelum kuenya masuk, supaya saat kuenya sudah masuk itu suhunya udah stabil. Kita panggang menggunakan api yang agak kecil, yaitu 170 derajat selama 30 menit, atau teman-teman bisa sesuaikan suhu oven masing-masing. Untuk apinya jangan terlalu besar ya teman-teman, nanti matangnya itu tidak merata. Ini setelah 30 menit dipanggang, bagian bawahnya juga sudah kecoklatan. Kita putar balik ya bakpianya. Kita akan panggang kembali menggunakan suhu 165 derajat selama 30 menit, supaya matangnya merata dan juga kulit pianya itu renyah. Biasanya bakpia bagian atasnya itu kulitnya lebih berlapis-lapis ya dibanding bagian bawah. Jadi saat kita panggang kembali itu suhu ovennya dikecilkan sedikit.
Setelah udah 30 menit, ini bakpianya juga sudah mateng atau bagian bawahnya udah kecoklatan. Teman-teman bisa sesuaikan oven masing-masing ya. Tunggu sampai dingin baru kita potong ya. Ini bakpianya itu renyah banget loh teman-teman, bisa dilihat ya dari tekstur kulitnya. Nah, setelah bakpianya udah dingin, ini udah siap kita potong ya. Untuk bakpianya ini sangat enak dan wangi duriannya itu terasa banget. Kulitnya juga renyah berlapis-lapis. Bakpianya akan kita potong ya, kita untuk lihat isi dalamnya. Ini kulitnya bener-bener crispy loh teman-teman, bisa lihat pada saat saya potong itu copot-copot kulitnya. Penampakan setelah dipotong, isiannya itu lembut dan kulit bakpianya itu renyah. Bener-bener sangat enak ya teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga resep dari saya bermanfaat. Terima kasih.